Mas Agung kalau dibilang kuat, dua-duanya kuat ya, dua pasangan ini. Tapi ada kelebihan dan juga kekurangan. Kalau Andika Perkasa, kandang banteng. Sementara dari Ahmad Lutfi, borongan partai politik penyokong. Ini sebenarnya apa sih menjadi pembentuk kemenangan untuk Jawa Tengah? Iya, jadi saya akan menyoroti kemarin saat pendaftaran KPU dulu, ketika Ahmad Lutfi bersama Taj Yassin didampingi oleh Gibran Rakabuming Raka. Jadi ini menarik menurut saya. Kenapa? Seorang wakil presiden terpilih hadir di sana walaupun adiknya tidak maju di sana. Jadi ada simbol yang sangat kuat bahwa istana dan tanda petik hadir bahkan di hari pertama ketika pendaftaran berlangsung. Jadi PDIP mau tidak mau harus mengkonsolidasikan mesin-mesin politiknya seluruh kota kabupaten agar bisa mengimbangi dan tanda petik mesin istana itu. Apalagi ini serentak kan. Nah, apakah kandang banteng benar-benar kandang banteng ketika pilkadanya serentak? Karena kan selama ini memang PDIP dalam tanda petik menguasai Jawa Tengah secara utuh. Gubernurnya dari waktu ke waktu PDIP semua. Tapi karena pilkadanya ini serentak, yang dihadapi istana, apalagi dua istana Bang Habib ya, Istana Hambalang, Istana Merdeka dan seterusnya, maka ini nggak main-main. Jadi kalau ada partai penyokongnya gemuk di sisi Pak Ahmad Lutfi, Taj Yassin, di sisi PDIP ramping, tapi ini nggak jadi problem. Kenapa? Karena pilkada ujungnya kan figur, magnet figur, kualitas personal, kualitas visi misinya, programnya, ya rekam jejaknya dan seterusnya. Jadi saya kira itu yang pertama. Yang kedua, ketika dibedah figur Ahmad Lutfi kemudian dengan Pak Andika Perkasa, saya kira sama kuat. Tapi Pak Ahmad Lutfi ini lebih menukik karena lama menjadi Kapolda Jawa Tengah. Sementara eksperimentasi pengalaman Pak Andika ini kan Panglima TNI di level nasional. Walaupun pasti punya mesin juga di Jawa Tengah, tapi tidak semenukik, setajam Pak Ahmad Lutfi. Sepertinya ini kita akan uji apakah benar demikian. Karena saya tadi habis melihat rilis survei indikator politik Indonesia Mas Burhan seperti itu. Ada beberapa simulasi, sampai 2 nama simulasi. Ketika dipasangkan Ahmad Lutfi dengan Taj Yassin, itu angkanya sampai 60%-an. Nah, walaupun lawannya saat itu belum ada Andika Perkasa, Hendar Prihadi. Tapi ini semacam warning. Pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin ini pasangan yang saling melengkapi. Sementara di sisi PDIP ini saling beririsan, sama-sama nasionalis. Nah, padahal kebutuhannya adalah pasangan yang santri, religius, Nahdien dan seterusnya. Nah, saya kira ini tantangan yang berat, tapi PDIP sudah teruji dari waktu ke waktu membuktikan mesin partainya solid, dan ini akan kita nanti bagaimana ujungnya. Iya, Mas Bimo, ini sebenarnya kalau dari PDIP apa yang komentar yang bisa disampaikan di Apa Kabar Indonesia Malam? Menjadi sesuatu sorotan atau garis merah gitu, mengingat bahwa ini ada yang bilang endorsement politik. Tapi kalau kita bilang ya diantar lah, tapi ini Gibran yang gantar Ahmad Lutfi ini, bagaimana kemudian PDIP menanggapinya? Begini Caca, ini pilkada serentak ini memang sesuatu yang harus disikapi secara realistis ya. Kita melihat bahwa sebenarnya rakyat ini lebih merasakan pilkada ini rasa pilbub atau pil wali kota. Di bawah ini suasana kontestasi itu lebih pemilihan kepala daerah untuk memilih bupati dan wakil bupati. Juga memilih wali kota dan wakil wali kota. Itu suasananya lebih terasa. Kemudian baru masuklah ke suasana pemilihan gubernur. Nah, saya melihat bahwa head to head antara pengusung kami dari Pak Andika Perkasa dan Mas Hendy dengan Pak Muhammad Lutfi dan Pak Taj Yassin, ini adalah sesuatu, mohon maaf, ini hampir kadang di tingkat elektoral suasana kontestasi di kota kabupaten itu dinomor duakan. Ya. Maka saya melihat kontestasi yang diusung partai politik di tingkat provinsi itu tidak linier di tingkat kabupaten kota, tapi karena kerjasama antar partai politik ini cross cuttingnya tidak seperti di tingkat provinsi. Ini yang saya katakan bahwa cara mempopulerkan, cara meningkatkan elektabilitas ini memang cukup berbeda dan cukup bervariasi. Bahkan ada pasangan bupati itu dari PDI Perjuangan, wakil bupatinya dari Gerindra. Satu pasangan tetapi beda di dalam mempopulerkan pemilihan gubernurnya. Ini yang perlu kita sikapi, dan kami percaya Pak Andika Perkasa dan Pak Hendy betul di beberapa survei mungkin tingkat popularitasnya saat ini masih lebih tinggi Pak Lutfi dan Taj Yassin. Tapi sekali lagi bahwa
pengalaman Pak Ganjar dulu berhadapan dengan Pak Bibit Waluyo juga dalam posisi tingkat popularitas yang lebih populer Pak Bibit Waluyo. Tapi karena kita percaya mesin politik ini mampu digerakkan dalam waktu 2-3 bulan ini untuk lebih mempopulerkan dan menguatkan elektabilitas Pak Andika Perkasa, kami akan mau bersaing. Yang kedua, saya perlu sampaikan bahwa pemilihan Pak Andika Perkasa dan Pak Hendy ini adalah akibat dari penjaringan dan penyaringan berbagai aspirasi dan permasalahan yang sudah dititipkan. Kita yakin akan bisa dilaksanakan oleh Pak Andi Perkasa dan Pak Hendy pada saat nanti menjadi gubernur. Baik, Mas Bimo, sebenarnya intinya PDIP bermasalah tidak sih ketika ada kekhususan endorsement dari Gibran kepada Ahmad Lutfi gitu? Bagaimana? Ya, kami tidak melihat itu sebagai suatu hal yang membahayakan atau mengkhawatirkan kan. Kami melihat bahwa ini hajatan publik kok. Ini hajatan rakyat kok. Ini bukan hajatan elit, hajatan domestik, hanya hajatan dukung-mendukung. Sudah terbukti ada Pak Toto. Dukungan partai politik atau dukungan tokoh di dalam pilkada itu tidak menjadi suatu persoalan dan kami juga tidak melihat ini sebagai suatu perkelahian atau permusuhan. Ya kalau pertandingan sepak bola ini pertandingan persahabatan lah. Yang satu adalah Purnawirawan TNI Polri, yang satu adalah Purnawirawan TNI dan Purnawirawan Polri. Ini pertandingan persahabatan, semua dapat juara dan kami yakin Pak Andika Perkasa dan Mas Hendy mendapatkan juara pertama dalam pertandingan persahabatan di Jawa Tengah. Oke, Mas Toto, kalau misalnya kita berbicara mengenai endorsement politik tadi dengan diantaranya Ahmad Lutfi oleh Gibran, sebenarnya ini akan menjadi faktor yang sangat penting membuat suatu ancaman berat juga untuk penantangnya atau bagaimana? Iya, memang biar bagaimanapun sosok Pak Jokowi kalau belajar dari pengalaman pada saat Pilpres 2024 kemarin ya, terlepas kita berdebat apakah Pak Jokowi bercawe-cawe atau tidak, tapi kan simbol anaknya ini kan adalah simbol endorsement terkuat ketika ditaruh sebagai wakilnya Pak Prabowo. Dan terbukti hasil Pilpres misalnya menang. Dan orang berspekulasi itu adalah pengaruh dari nama kuat Pak Jokowi. Karena memang Pak Prabowo dalam 2 kali pemilu sebelumnya tidak sebegitu kuatnya. Nah pertanyaannya kan adalah apakah rumus yang sama bisa dipakai ketika Mas Gibran menunjukkan dukungannya secara eksplisit bahkan sampai hadir begitu di acara deklarasi. Dan orang tahulah kalau dalam perbincangan politik Pak Ahmad Lutfi ini orang yang sudah dekat dengan keluarga Pak Jokowi sejak sekian lama. Jadi sebenarnya nuansa itu juga sudah terasa. Tetapi ada situasi agak berbeda saat ini. Sekarang Pak Jokowi tinggal 2 bulan lagi akan pensiun. Bahkan pada saat nanti 27 November, Pak Jokowi bukan lagi presiden. Yang akan menjadi magnet itu adalah Pak Prabowo kalau kita mau bicara simbol kekuasaan. Ditambah ada momen yang berbeda yang menurut saya, tadi saya sudah sebutkan, sebetulnya malah sekarang ada dalam titik yang bisa dikatakan cenderung negatif ketika terkait dengan keberadaan keluarga Jokowi dalam konteks politik praktis. Itu yang menyebabkan juga spekulasi saya, salah satunya menyebabkan selain karena alasan dari aspek hukum yang tidak memungkinkan lagi Mas Kaisang maju sebagai cawagup, tapi akhirnya sepertinya memperlihatkan Mas Kaisang saat ini diminta untuk menjauh terlebih dahulu dari politik ya. Bahkan sampai sekarang saya belum pernah mendengarkan statementnya sama sekali. Jadi itu yang menurut saya sudah bisa dibaca betul bahwa ada keberpihakan yang jelas dari Mas Gibran. Dan saya nggak tahu ya atas nama apa gitu Mas Gibran kemarin mendukung, karena Mas Gibran kan belum jelas nih sekarang kader partai mana. Tetapi apakah efeknya akan seperti Pilpres 2024 bulan Februari? Menurut saya harus dihitung secara hati-hati oleh calon siapapun yang di-endorse secara eksplisit, karena situasi yang sudah berubah. Di-endorse secara eksplisit nih, Mas Habib boleh dikomentari? Ya, menurut saya sangat wajar karena Mas Gibran kan orang Jawa Tengah ya, mantan wali kota di sana dan sampai saat ini beraktivitas di sana ya, dan merupakan hak juga bagi setiap warga negara melakukan hal tersebut. Saya pikir nggak ada isu di soal itu. Sebagaimana tadi tanggapan dari Mas Arya Bima ya. Tinggal sekarang kembali lagi di endorse siapapun menurut saya dalam pilkada itu bukan yang paling penting.
Penting betul, tapi bukan yang paling penting. Tapi bagaimana kapasitas kedua figur tersebut, ya apakah perseorangan Pak Ahmad Lutfi, apakah Pak Tads Yassin, ya. Berikut nanti bagaimana kerja timnya. Ya, kadang-kadang memang ada figur yang awal pendaftaran biasa saja. Ya. Tapi timnya bekerja luar biasa. Nah, itu nanti kita bisa lihat. Tim secara secara formal tentu lebih besar, lebih baik. Ya, tapi besar juga mesti hati-hati, jangan sekedar besar secara formalitas tapi yang bergerak tidak besar. Nah, itulah kenapa keberadaan banyaknya partai politik yang mendukung Pak Ahmad Lutfi itu sesuatu yang sangat positif sampai memang benar-benar kesemuanya bisa bekerja all out gitu. Oke, meskipun tadi sudah jelas ada endorsement secara eksplisit kalau tadi kata Mas Toto ya terhadap Ahmad Lutfi, tapi Mas Bimo tadi mengatakan bahwa bukan terlalu ancaman yang berat, sepertinya yakin bahwa Jawa Tengah itu masih menjadi kandang banteng. Benar nggak ya? Sesaat lagi dibahas, usai jeda berikut.